Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Wasil, NIM 230503061. Ya, pada video kali ini saya akan membahas tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Industri pariwisata memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian global dan Indonesia. Dengan meningkatnya jumlah wisatawan domestik dan mancanegara, tantangan dalam menjaga keselamatan dan kesehatan di sektor ini pun semakin kompleks. Kesehatan dan keselamatan kerja dalam pariwisata tidak hanya berfokus pada perlindungan bagi pekerja, tetapi juga bagi wisatawan yang datang untuk menikmati berbagai layanan dan atraksi wisata. Oleh karena itu, penerapan standar K3 yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan dalam industri pariwisata berlangsung dengan aman, nyaman, dan tidak menimbulkan risiko bagi semua pihak. Pentingnya K3 dalam industri pariwisata. Pariwisata adalah sektor yang melibatkan interaksi langsung antara pekerja, wisatawan, dan lingkungan yang dapat menciptakan berbagai potensi bahaya, dan dalam konteks ini, K3 bertujuan untuk mencegah kecelakaan, penyakit, dan kecederaan yang dapat terjadi baik terhadap pekerja dan yang terlibat dalam industri ini maupun wisatawan yang menikmati berbagai layanan wisatawan. Tantangan besar yang dihadapi industri pariwisata terkait ketiga adalah keragaman jenis pekerjaan dan lokasi, serta beragamnya bentuk aktivitas yang dilakukan di tempat wisata, misalnya wisata alam dengan aktivitas petualangan seperti lagi gunung atau arung jeram, serta kegiatan yang melibatkan transportasi seperti tur dengan bus atau kapal pesiar. Semua ini memiliki potensi bahaya yang berbeda sehingga membutuhkan pendekatan ketiga yang beragam dan sesuai dengan konteks. Ruang lingkup K3 dan pariwisata. Fasilitas dan infrastruktur pariwisata. Fasilitas yang aman dan memadai sangat berperan dalam mendukung keselamatan dan kenyamanan wisatawan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait fasilitas dan infrastruktur adalah kebersihan dan kesehatan. Lingkungan tempat wisata, hotel, restoran, dan fasilitas publik lainnya harus selalu menjaga kebersihan untuk menghindari penyakit seperti infeksi saluran pernapasan atau penyakit yang ditularkan melalui air dan makanan. Keamanan bangunan dan fasilitas. Bangunan hotel, restoran, dan area wisata harus dibangun sesuai standar keselamatan, dengan perhatian khusus pada struktur bangunan. Pengaturan pintu keluar darurat, jalur evakuasi, serta pemasangan alat pemadam kebakaran dan sistem proteksi kebakaran. Penyediaan fasilitas kesehatan. Tempat wisata besar, terutama yang terletak jauh dari pusat kota, harus dilengkapi dengan fasilitas kesehatan seperti klinik atau tim medis yang siap siaga serta pengetahuan mengenai pertolongan pertama pada kecelakaan. 2. Transportasi pariwisata. Banyak kegiatan wisata yang melibatkan transportasi baik darat, laut, maupun udara. Keamanan dan keselamatan transportasi wisata harus diperhatikan untuk mencegah kecelakaan yang bisa merugikan baik pengunjung maupun pihak penyelenggara. Beberapa langkah yang perlu diperhatikan terkait pemeriksaan kendaraan atau armada transportasi. Semua kendaraan atau armada yang digunakan untuk transportasi wisata seperti bus, wisata, kapal, atau pesawat harus menjalani pemeriksaan rutin untuk memastikan kondisi mesin dan fasilitas keselamatan yang ada, seperti sabuk pengaman, pelampung, atau peluit darurat. Pelatihan. Yang ketiga, pelatihan dan pendidikan K3 untuk tenaga kerja. Pelatihan yang memadai untuk bekerja di sektor pariwisata adalah yang tidak dapat ditawar. Pekerja yang terlibat dalam industri pariwisata, baik yang berada di hotel, restoran, tour guide, hingga petugas keamanan dan pengelola wisata alam harus memiliki pemahaman tentang potensi bahaya yang ada dan bagaimana cara mengatasi beberapa komponen dalam pelatihan K3. Yang keempat, pencegahan penyakit dan kesehatan kerja. Dalam sektor pariwisata, risiko penyakit menular juga menjadi perhatian penting. Tempat wisata yang ramai pengunjung atau fasilitas umum yang digunakan banyak orang sangat rentan terhadap penyebaran penyakit. Yang selanjutnya, tantangan penerapan K3 di pariwisata. 1. Sumber daya manusia yang terbatas. Sebagian besar sektor pariwisata di Indonesia mengandalkan pekerja musiman yang tidak terlatih dalam standar K3. Ini menjadi tantangan tersendiri karena pekerja musiman seringkali tidak terlibat dalam pelatihan K3 secara menyeluruh, sehingga berisiko meningkatkan kecelakaan atau cedera di tempat kerja.
Pengelola destinasi wisata harus memastikan bahwa semua pekerja baik tetap maupun musiman mendapatkan pelatihan yang memadai. Yang kedua, kurangnya infrastruktur yang memadai. Di beberapa daerah wisata, terutama di wilayah terpencil atau destinasi alam, fasilitas dan infrastruktur yang memenuhi standar K3 masih terbatas. Misalnya, tidak semua tempat wisata di kawasan pedalaman memiliki fasilitas evakuasi atau rumah sakit terdekat untuk menangani kecelakaan dan penyakit mendesak. Yang ketiga, kurangnya kepatuhan terhadap regulasi K3. Meskipun pemerintah telah menetapkan peraturan mengenai K3, masih banyak pengelola pariwisata yang kurang memahami pentingnya penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja dalam sektor pariwisata merupakan aspek yang tidak boleh diabaikan. Untuk itu, penting bagi seluruh pemangku kepentingan termasuk pemerintah, pengelola pariwisata, dan tenaga kerja untuk bekerja sama dalam meningkatkan kesadaran dan penerapan standar K3 di semua level. Dengan penerapan K3 yang tepat di industri pariwisata, dapat berkembang dengan lebih aman, berkelanjutan, dan mampu memberikan pengalaman yang nyaman bagi wisatawan serta perlindungan maksimal bagi tenaga kerja.